Halo, kita jumpa lagi di acara Bincang Kampus. Kali ini kita jumpa lagi dengan Pak Nurholis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat Pak Sururi? Alhamdulillah sehat. Oh ya, luar biasa hari ini ya. Kebetulan hari Jumat nih. Hari Jumat Ya. berkah Pak. Insya Allah barokah Iya. Pak. Dan Iya. kita di hotel yang mudah-mudahan barokah juga Pak. Barokah. Hotel Syariah Pak ya. Iya, Grand Rohan. Jadi kemarin kita udah bincang-bincang dengan Pak Nurholis di kantor konsultan pajak Pak Nurholis. Nah, kali ini ganti suasana. Ya, kita masih akan ngobrol seputar karir di bidang pajak. Baik Pak. Ya. Perlu kita ketahui bahwa Pak Nur ini pengalamannya di bidang pajak itu cukup lama karena dulu pernah kerja di DJP. Ya, pernah berlabuh di Direktorat Jenderal Pajak Pak sejak tahun 90 Pak. Sampai tahun 2005. 2005. Ya, saya mendarat Pak, dan ada pendaratan di Jogja. Alhamdulillah ini kota pendidikan. Iya. Karena saya senang mengajar, saya memutuskan untuk mendarat di Yogyakarta Pak. Dan pendaratannya mulus itu ya. Pendaratannya mulus, alhamdulillah Pak. Meskipun waktu mendarat tahun 2005 belum ada Jogja International Airport ya Pak. Belum ada. Masih jauh ya. Tapi sudah mulai. Kalau cerita soal bagaimana berkarir di bidang pajak ya dengan Pak Nur. Ya. Tapi kalau mau belajar pajak dengan AYKPN itu ya. Iya Pak. Tapi ketika di AYKPN ketemu dengan Pak Nur lagi ya. Iya. Karena dunia pendidikan memang dekat Pak ya, dekat kita Pak ya. Dari lahir sampai kita nanti wafat kan kita selalu belajar Pak. Oke Pak Nur. Pagi ini saya ingin Pak Nur berbagi ya tentang bagaimana pengalaman berkarir di bidang pajak. Ya, baik Pak, terima kasih Pak Sururi. Jadi ada dua kelompok ya karir di bidang pajak itu, intinya adalah yang pertama bisa di sektor pemerintahan Pak. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa, ada fresh graduate yang dia mendalami pajak, maka ada peluang dia bisa masuk sebagai pegawai negeri di pemerintahan di bidang pajak Pak. Bisa masuk ke Direktorat Jenderal Pajak di sana. Ya. Nah yang kedua di sektor swasta Pak. Ya. Nah di swasta ini ada swasta yang dia sebagai pegawai, jadi bisa sebagai tax officer. Kalau dia mau menjalankan aktivitasnya sendiri sebagai seorang freelance atau sebagai seorang konsultan pun juga bisa Pak. Jadi ada dua kelompok tadi Pak ya, di pemerintahan itu bisa, di swasta pun juga bisa. Baik sebagai karyawan ataupun dia sebagai entrepreneur, sebagai freelance, sebagai profesional Pak. Nah, di bidang profesional ini yang menarik adalah ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh seorang yang paham dengan ilmu pajak Pak. Yang pertama misalnya ya, dia cari kerja ya. Kalau yang fresh graduate kan biasanya kan hari pertama, hari kedua masih foya-foya dulu Pak, senang-senang dulu, baru minggu ketiga, minggu keempat baru pusing, ini mau ngapain nih kita nih kan? Rata-rata orang kan melamar pekerjaan Pak. Nah oke lah bagi teman-teman mahasiswa yang memang melamar pekerjaan, salah satu peluang yang bagus adalah sampai hari ini sangat dibutuhkan adalah bidang perpajakan Pak. Jadi kita bisa mendaftar sebagai tax officer. Bekalnya apa? Bekalnya harus ada ilmu tentang perpajakan. Di samping ada ilmu akuntansi juga. Pajak jangan dilupakan Pak. Tapi sebelum berlanjut Pak Nur, ini info dari Pak Nur ini, halo teman-teman, ini sangat berharga saya kira. Jadi peluang karir di bidang pajak itu sangat luas. Sangat luas Pak. Nah oleh sebab itu buat teman-teman utamanya yang menekuni bidang akuntansi jangan lupa pajak harus didalami juga apalagi hubungan antara akuntansi dengan pajak itu kan demikian eratnya saya mau info dulu Pak Nur. Ini alhamdulillah tadi Pak Nur kan bercerita bahwa berkarir di bidang pajak itu bisa masuk di pemerintahan di DJP seperti Pak Nur dulu atau bisa masuk di perusahaan sebagai staff officer yang menangani akuntansi dan sekaligus pajak. Dan alhamdulillah alumni AYKPN itu banyak yang di DJP. Banyak. Bahkan tahun 2018 atau 17 itu salah satu alumni AYKPN, Mas Rahmadi Subandono, itu terpilih oleh
Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani sebagai Kepala KPP terbaik se-Indonesia. Mas Rahmadi Pak ya. Rahmadi Subandono, alumni AYKPN. Allah, luar biasa. Saat itu beliau tugas di Sanggau, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, mendapatkan penghargaan. Ya. Baik. Jadi ini buat teman-teman, silahkan dalami akuntansi dan juga pajak. Ya, nah ini bukti bahwa AYKPN itu adalah salah satu jalan sukses untuk bisa menuju tadi ya visi atau karir kita di situ ya. Buktinya adalah teman-teman di sana di AYKPN banyak yang masuk ke Direktorat Jenderal Pajak, bahkan terpilih sebagai salah satu kepala terbaik di sana. Ya, paling tidak itu godokan dari para dosen Pak Sururi di AYKPN ini. Termasuk Pak Nur. Jangan lupa karena Pak Nur juga yang sedikit ngolah sedikit Pak. Gitu. Ikut membidani. Oke, kembali ke pengalaman Pak Nur tadi. Oke, bisa lanjut. Jadi kebanyakan saya ketika mengajar di teman-teman akuntansi, saya selalu di awal bertanya Pak, kalian kalau lulus dari akuntansi ini mau ngapain? Rata-rata anak-anak itu bilangnya mau jadi auditor Pak. Hampir semuanya bilangnya auditor Pak. Nah, kalau semua jadi auditor, nah yang diaudit siapa nanti Pak? Gitu ya, betul. Ya, jadi ternyata teman-teman ini belum mengerti bahwa ada satu bidang. Ya, kalau di marketing itu ada apa? Cerukan pasar ya. Ceruk pasar ya. Pak, ya. Market niche. Nah, di situ padahal itu sangat menarik di situ. Jadi ada karir yang sangat langka karena orang banyak nggak ngerti Pak. Saking langkanya karir ini kadang dilupakan, padahal di situ mengandung potensi penghasilan yang luar biasa, bahkan bisa lebih tinggi dari teman-teman yang di audit Pak. Jadi teman-teman saya Pak, ada yang di auditor, ada yang di konsultan pajak. Nah, kalau saya melihat nih Pak dari sisi materi Pak ya, itu memang lebih berhasil dari sisi perpajakan, konsultan pajak Pak. Motong Pak, sebelum cerita lebih lanjut. Jadi AYKPN itu sekarang kan memutuskan mendirikan program studi D4 akuntansi perpajakan mulai tahun ini. Jadi itu keputusan yang sangat tepat kalau jalan yang sangat mulus Pak, lebih mulus lagi Pak sekarang Pak, lebih fokus Pak. Lebih fokus. Gitu. Jadi ini langsung jalan kita menuju pintu masuk ke profesi perpajakan kita nanti. Luar biasa Pak ini Pak. Ini masih langka Pak. Pendidikan ini kan masih langka Pak. Makanya Pak Nur harus dukung kami. Ya, insyaallah mudah-mudahan lah Pak. Ya, baik. Pak Nur, saya mau tanya nih Pak Nur. Tadi berkarir di bidang pajak itu kan bisa menjadi pegawai di DJP, Direktorat Jenderal Pajak, bisa bekerja di perusahaan apapun bisa menerima di situ Pak. Menangani jelas karena semua perusahaan kan harus bayar pajak, butuh itulah tenaga yang expert di bidang pajak. Jadi karir terbuka luas. Dari UMKM sampai perusahaan internasional. Saya internasional. Saya ada pertanyaan Pak Nur. Sudah ada DJP, sudah ada staf yang menangani pajak di masing-masing perusahaan. Tapi kok masih butuh konsultan ya? Kan begini Pak. Jadi aturan pajak ini kan dinamis Pak ya. Mengikuti perkembangan dunia usaha. Nah kadang-kadang itu yang perusahaan nggak sempat mengikuti Pak. Termasuk pegawainya. Karena sebagian besar perusahaan itu fokusnya adalah untuk bagaimana menjual, bagaimana marketing, bagaimana customer satisfaction. Fokusnya di situ Pak, untuk mendapatkan income. Nah banyak yang melupakan sisi administratifnya, termasuk aturan-aturan yang baru itu seperti apa. Ini yang terlupakan, sehingga peran konsultan pajak sampai hari ini masih sangat dibutuhkan Pak. Apalagi kadang-kadang menafsirkan peraturan pajak itu kan juga butuh ilmu tersendiri Pak. Butuh ilmu, butuh seni, butuh banyak pikiran lah di sana Pak. Dan Pak Nur sudah membuktikan ya. Pak Nur kan bukan pegawai siapa-siapa, tapi saya konsultan pajak gitu kan ya. Betul Pak. Dan sukses kan gitu. Alhamdulillah Pak. Secara materi alhamdulillah Pak. Gitu ya. Betul Pak. Jadi itu ya di balik alasan mengapa
profesi sebagai konsultan pajak itu masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sampai nanti ujung dunia ini kan pajak masih diperlukan terus, Pak. Ya betul. Sampai hari kiamat ya. Sampai hari kiamat. Sepanjang masih ada negara gitu ya. Kecuali kalau misalkan negara kita tahu-tahu banyak minyaknya, Pak nih. Mungkin pajak nggak perlu lagi. Iya betul. Kayak tahun-tahun 70 ke bawah kan kita masih minyak, Pak ya. Jadi pajak nggak begitu diperhatikan waktu itu. Baru 83, 84 mulai. Peraturan-peraturan makin digencarkan di sana, Pak. Tapi saya kira Pak, meskipun nanti satu saat kita kaya banget, itu pajak tetap dibutuhkan ya. Saya bayangkan misalnya Timur Tengah, itu kan negaranya kan penghasil minyak terbesar dunia. Tapi di sana kan banyak juga perusahaan-perusahaan asing. Masa mau gratisan di situ? Ya kan? Kan mesti memberikan kontribusi ke negara tempat perusahaan itu berada. Dalam bentuk membayar pajak juga kan? Betul, Pak. Bahkan di Arab Saudi, Pak, sekarang ini sudah mulai ada pajak, Pak. Kenapa? Karena sumber daya alamnya makin berkurang, makin nyusut, Pak. Harga minyak juga makin turun. Maka mulai tahun 18 kalau nggak salah, Arab Saudi sudah menerapkan setiap penjualan barang terutang PPN, Pak. Kalau nggak salah 5% tarifnya. 5%. Dan setahun yang lalu karena kebutuhannya makin naik lagi, tarifnya naik 15%, Pak. Jadi Arab Saudi yang kata orang ini nggak ada pajaknya, ternyata sekarang membutuhkan pajak. PPN, Pak, di situ, Pak. Cuman kalau PPH di sana tidak ada pajak karena zakat, Pak. Kalau di sana kan Direktorat Jenderal Pajak dan Zakat, Pak. Kalau di Arab Saudi, Pak. Yang sudah bayar zakat nggak usah bayar pajak lagi. Pajak penghasilan tuh, Pak. Kalau PPN tetap harus bayar. Karena siapa yang mengkonsumsi itulah yang harus menanggung. Ya ini tadi kan sekedar ilustrasi bahwa ternyata profesi di bidang pajak atau masalah perpajakan itu dibutuhkan oleh negara manapun. Nah, kita yang berada di Indonesia ya sama dan sebangun gitu ya. Betul, Pak. Pak Nur, saya ingin cerita juga ini. Ini harusnya cerita Pak Nur, tapi saya mau cerita dulu. Boleh, Pak, silakan. Saya itu punya mahasiswa itu juga menekuni bidang pajak. Yang saya salut, satu saat saya tuh ketemu dia di suatu perusahaan, harinya hari Sabtu. Dia cerita, Pak, saya kalau hari weekend itu biasanya keliling ke macam-macam perusahaan membantu penyelesaian pajak. Jadi dia itu pendapatannya di samping gaji dari perusahaan tempat mereka bekerja, dia juga mendapatkan penghasilan dari banyak perusahaan yang dibantu. Artinya peluangnya banyak, Pak. Luas sekali, Pak. Di hari-hari nganggur kita misalnya, hari Sabtu, hari Minggu gitu kan. Kita bisa cari penghasilan dari situ. Dari konsultan freelance itu kan, Pak Atau kita menulis sesuatu. Karena pajak sangat dibutuhkan, menulis pun itu juga bisa dihargai, Pak, di situ. Nulis buku, ini kan juga sangat dibutuhkan, Pak. Buku perpajakan, Pak. Ini salah satu karir juga, Pak. Ada teman yang kerjanya nulis buku, Pak. Bidang perpajakan, Pak. Sebagai tambahan income-nya dia. Jadi selain konsultan pajak, kemudian kita juga bisa sebagai misalnya tax planner, Pak. Nah, yang kadang orang nggak ngerti, Pak. Ada profesi yang namanya tax plan, Pak. Dia merencanakan bagaimana caranya agar pajak bisa dibayar hemat, tapi tidak melanggar peraturan, gitu. Gitu ya, Pak. Kadang orang juga tidak ngeh bahwa ada satu income yang itu sebetulnya objek pajak. Ada income yang harusnya tidak kena pajak, dihitung pajaknya. Contoh misalnya terima warisan, Pak. Kadang orang merasa saking sadarnya dia begitu, Pak. Warisan ini ada uang masuk ke kantong kita, tambahan kemampuan ekonomi kita, bayar pajak di sini. Padahal ini bukan objek pajak, Pak. Jadi penting juga kita paham pajak supaya bisa menghindari pajak yang seharusnya tidak perlu kita bayar, Pak. Tapi kalau memang itu objeknya ya harus kita bayarkan. Ternakan ayam, budidaya ayam, Ayam itu kan menurut undang-undang pajak kita itu barang kena pajak, barang kena pajak, Pak. Tetapi ternyata ada fasilitas. Walaupun ini barang kena pajak, terutang PPN, tetapi pemerintah memberikan fasilitas pembebasan, Pak. Nah, ada yang memang tidak menyadari bahwa ini bebas, Pak. Dia bayar-bayar saja, Pak. Harusnya nggak perlu dibayar. Nah, ini juga bisa terjadi. Itu pentingnya advisor atau konsultan untuk pajak mendampingi wajib pajak di situ. Nah, itu kan bisa yang paling ringan itu adalah 1% misalnya denda kalau kita tidak membuat faktur pajak misalnya.
Ya, memang ada yang lebih kecil dari itu, 0, sekian persen. Tiap bulan bisa berubah-ubah kalau terlambat bayar. Ya. Tapi ada resiko yang paling tinggi yaitu 300%, Pak. Aturan sebelumnya kemarin, sebelum Cipta Kerja itu masih 400, Pak. Dengan Cipta Kerja itu maksimal denda itu 300%. Ini bisa terjadi kalau kita lalai, Pak. Ada objek tidak kita bayarkan. Ya. Nah, itulah makanya ya semua harus memahami, memperhatikan, mendalami masalah pajak, dan fakta yang terjadi itu kadang-kadang orang masih kesulitan untuk mengikuti dinamika ini, sehingga konsultan itu kan sangat jadi dibutuhkan. Staf pajak diperlukan, konsultan juga diperlukan, ya kan? Oke. Kemudian ada lagi profesi yang namanya pengacara pajak, Pak. Pengacara, Pak. Yang namanya pengacara itu adalah orang yang bisa beracara di pengadilan, Pak. Nah, wajib pajak kadang-kadang dia ketika ada sengketa dengan kantor pajak, Pak. Ada sengketa nih, Pak. Ada ketidaksepakatan. Ya, ada level-level akhirnya sampai pengadilan pajak. Nah, ketika di pengadilan pajak kalau dia tidak mampu, ada profesi yang namanya pengacara pajak atau kuasa hukum pajak. Dia akan mendampingi wajib pajak di sana untuk mempertahankan pendapatnya dia. Nah, itu juga profesi yang sangat menjanjikan, Pak. Bahkan masuk di profesi ini sangat mudah, Pak. Yang penting S1, lalu ada ijazah brevet, sudah daftar selesai, SKCK selesai, ya. 14 hari dapat surat izin beracara di pengadilan. Tanpa sertifikasi, Pak. Tanpa itu ya. Tanpa, Pak. Apalagi orang yang seperti Pak Nurholis ini sudah BKP, bersertifikasi konsultan pajak. Itu sudah. Ya, artinya ini fresh graduate saja, Pak. Boleh, Pak. Boleh masuk, gitu Pak. ya. Asal dia brevet, Pak. Dimanapun brevetnya, tidak perlu brevet yang negara, tidak perlu sertifikasi. Brevet AAYKPN bisa, Pak, di situ. Oke, ini poin harus penting ya. Poin penting, teman-teman. D4 juga bisa kok. D4 juga bisa ya. Juga bisa. Profesi apa tadi? Pengacara pajak. Persyaratannya apa? Ya, hanya S1 atau D4, lalu namanya ijazah brevet pajak, semacam AAYKPN sama SKCK saja cukup. Oke. Ya, boleh singkat kata, yang penting punya pemahaman yang komprehensif, yang dalam terhadap perpajakan, udah selesai. Dan itu hasilnya sangat mudah, luar biasa, Pak, di sana, Pak. Kalau kasusnya pas dapat kasus yang besar itu ya hasilnya alhamdulillah bisa besar, Pak. Nah, ini buat teman-teman yang belajar pajak, brevet pajak di AAYKPN nanti bisa ini belajar magang di tempat kita nanti. Magang di Pak Nurholis. Dari AAYKPN jaminan bisa magang di tempat kita. Gitu, Pak, ya. Kita berikan jalan yang lebih mulus nanti ya, insyaallah ya, Pak, ya. Jalan mulus untuk menjadi staf pajak di perusahaan atau jadi konsultan. Mendapatkan karir yang didambakan lah. Di bidang pajak, Jadi jangan akuntan itu ujungnya hanya jadi auditor. Silakan jadi auditor. Tapi ada plan B, ada plan C, siapkan sejak sekarang. Tapi Pak Nur, jadi auditor pun kan harus paham pajak. Harus ngerti pajak. Gimana mau auditor itu outputnya, produknya harus ada bagian yang hitungan pajak di sana. Betul. Nggak komplit kalau auditor tidak ngerti pajak. Maka mulai sekarang belajarlah pajak. Supaya apa, nanti bisa mau kesasarnya di auditor, mau di pajak atau di manajemen, silakan. Intinya semuanya itu butuh pajak. Semuanya butuh pajak. Terima kasih Pak Nur atas obrolannya di pagi ini, atas segalanya. Dan terima kasih juga kepada Grand Rohan Jogja yang telah memberikan tempatnya. Dan Pak Nur ini juga sebagai konsultan. Ini juga klien kita juga, alhamdulillah. Klien Grand Rohan ini kliennya Pak Nur. Klien kita juga. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi berikutnya bersama Pak Nurholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.